Semua orang datang malam itu bukan untuk makan, bukan untuk bersilaturahmi, tapi untuk menagih uang arisan yang tidak pernah dibayar istriku. Aku tidak tahu kalau wanita yang selama ini aku nikahi ternyata menipu hampir satu kampung. Namaku Damar. Aku seorang guru SMA di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kehidupanku cukup tenang, gajiku tak besar, tapi cukup untuk makan, membayar cicilan rumah, dan menyekolahkan anak kami. Raffi yang baru masuk kelas 3 SD. Istriku Nita, dulunya ibu rumah tangga biasa, tapi sejak pandemi dan media sosial marak, ia mulai ikutan arisan online. Awalnya aku tak ambil pusing, bahkan senang melihatnya sibuk. Tapi aku tak tahu bahwa dunia arisan itu akan membawa malapetaka di rumah tangga kami. Semua bermula dari cerita Nita yang mengaku bisa untung besar dari jadi bandar arisan. Ia bilang sistemnya rapi, banyak ibu-ibu yang percaya padanya, dan tiap bulan bisa dapat jutaan rupiah. Mas, ini kayaknya bisnis juga loh. Nita cuma ngatur giliran aja, uangnya muter, gak rugi, ucapnya saat aku tanya. Aku yang sibuk ngurus kelas dan tugas-tugas sekolah. Hanya mengangguk, selama tidak ada yang aneh dan kebutuhan rumah tercukupi, aku percaya padanya. Tapi ternyata setelah 6 bulan kemudian, banyak tanda-tanda aneh mulai muncul. Telepon Nita sering berdering tengah malam. Ia tiba-tiba sering nangis di kamar mandi. ATM kami kadang kosong. Padahal aku tidak merasa banyak belanja. Aku mulai curiga hingga suatu malam aku membaca pesan WhatsApp yang belum sempat ia hapus. Bu Nita, tolong segera transfer ya. Saya sudah nunggu giliran 3 bulan. Kalau nggak dikasih, saya akan lapor polisi. Jantungku seperti berhenti. Istriku terlibat masalah besar. Bagian hari Minggu sore, saat aku sedang membersihkan halaman, tiba-tiba 5 ibu-ibu datang ke rumah dengan wajah emosi. Salah satu dari mereka, Bu Yanti, langsung berteriak, "Mana Nita? Suruh keluar." Dia bawa uang 3 juta dan tidak pernah dibayar. Aku terpana sebelum sempat bicara, tetangga lain datang. Dalam hitungan menit, rumah kami dikerumuni lebih dari 20 orang. Mereka semua berteriak, menagih, mencaci, bahkan ada yang sempat menggedor pintu rumah. Aku mendobrak pintu kamar, menemukan Nita sedang menangisi di sudut. Aku berteriak, "Apa ini Nita? Jelaskan." Air mata Nita mengalir deras. Ia terduduk di lantai kamar, memegangi lututnya, tubuhnya gemetar. Aku masih dengan emosi yang mendidih. Membanting pintu kamar, membuat anak kami Raffi menangis ketakutan. "Nita, jawab. Apa maksudnya semua ini?" bentakku. Aku terjebak mas, katanya dengan suara gemetar. Nita akhirnya mengaku bahwa ia memang mengelola 3 grup arisan berbeda. Total anggotanya lebih dari 70 orang. Awalnya semua lancar, tapi karena 1-2 orang yang telat bayar, giliran selanjutnya macet. Untuk menutupinya, ia pakai uang dari grup lain. Lama-lama semua kacau, dan yang lebih parah, sebagian uang arisan sempat ia pakai untuk memenuhi gaya hidup. Membeli tas, skincare mahal, bahkan sesekali mentraktir teman arisannya agar terlihat sukses. Aku cuma gak mau kelihatan gagal di depan mereka mas, ucapnya lirih. Hari itu juga aku keluar ke hadapan kerumunan warga. Dengan wajah menunduk, aku berusaha menenangkan mereka. "Aku mohon tenang dulu Bu, Pak, kami akan selesaikan. Tapi tolong jangan ribut di sini, anak saya ketakutan," ucapku. Namun seorang ibu berteriak, "Kalau nggak dibayar minggu ini,
Kami bawa ke kantor polisi. Malamnya kami tak bisa tidur. Wajah Raffi pucat, ia tak berani ke sekolah. Nama kami jadi bahan gunjingan satu RT. Grup WhatsApp, warga ramai membahas Nita. Dan aku hancur. Harga diriku diinjak-injak. Di sekolah aku menjadi bahan bisik-bisik. Bahkan kepala sekolah memanggilku dengan meminta agar berhati-hati menjaga nama baik institusi. Aku sempat berpikir meninggalkan Nita. Rasanya terlalu berat menanggung semua ini. Tapi saat kulihat dia menggigil di kamar, wajahnya pucat, matanya bengkak karena nangis, aku ingat saat ia setia merawat ibuku yang sakit. Aku ingat saat dia menahan lapar demi membelikan susu untuk Raffi. Tapi tetap saja, ini bukan kesalahan kecil. Ia telah menipu. Nita, kalau kamu ingin aku tetap di sini, kamu harus berani hadapi semua. Kita bayar semampunya. Sisanya kita cicil. Dan kamu minta maaf secara terbuka. Kalau kamu lari, aku tak bisa membantumu. Ia mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku melihat ia menatapku dengan penuh penyesalan. Kami membuat surat pernyataan bermaterai. Nita menuliskannya sendiri. Kami undang seluruh korban arisan untuk datang ke balai warga. Di sana dengan suara pelan dan tangan gemetar Nita berdiri. Saya minta maaf. Saya sudah salah. Saya tahu saya telah menyakiti banyak orang. Saya tidak akan lari. Saya akan bertanggung jawab, ucapnya di hadapan puluhan pasang mata. Beberapa warga menatap sinis, beberapa menangis, ada yang tidak mau memaafkan, tapi setidaknya tidak ada yang main hakim sendiri. Kami jual motor, tabungan pendidikan Raffi terpaksa kami bongkar, aku ambil kerja sambil sebagian guru les private malam hari. Dita ikut bantu cuci baju dan masak di rumah tetangga. Hidup kami sangat berat, tapi sedikit demi sedikit cicilan dibayar. Setahun kemudian, 80% kerugian korban sudah terganti. Beberapa ibu malah mulai bersimpati dan membantu kami bangkit. Nama kami masih buruk di mata sebagian orang, tapi kami tak peduli. Kami fokus untuk memperbaiki diri, fokus pada Raffi yang tetap semangat sekolah meski hanya naik angkot dan tak pernah jajan. 3 tahun berlalu, kini aku diangkat sebagai wakil kepala sekolah. Nita membuka usaha kecil catering dan belajar manajemen keuangan dari nol. Ia sering bercerita tentang masa lalunya ke ibu-ibu lain agar tidak ada yang jatuh di lubang yang sama. Aku tidak lupa kesalahan Nita, tapi aku juga melihat perjuangannya memperbaiki semuanya dan aku yakin kadang yang paling kita butuhkan bukanlah orang sempurna, tapi orang yang berani mengakui kesalahannya dan belajar darinya. Dalam hidup berumah tangga, godaan bisa datang dari mana saja. Istri tergoda pujian, suami tergoda gengsi, arisan dan gaya hidup seringkali terlihat seperti hal biasa. Tapi bisa berubah jadi lubang kehancuran jika tidak disertai kejujuran dan perhitungan. Jika istri adalah pengatur rumah tangga, maka suami harus jadi penyeimbangnya. Jangan hanya sibuk di luar lalu abai pada apa yang terjadi di dalam rumah. Komunikasi dan kejujuran adalah kunci. Dan jika pasangan jatuh dalam dosa besar, kita beri 2 pilihan, meninggalkannya atau menggandengnya dengan bangkit. Jika ia berubah, cerita ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk jadi pelajaran bahwa integritas lebih mahal dari segala yang bisa dibeli dengan uang. Dan bahwa cinta sejati bukan tentang kemewahan, tapi tentang bertahan saat badai datang. Pesan moral singkat untuk cerita ini, kejujuran adalah fondasi utama dalam keluarga. Sekali kebohongan terjadi, dampaknya bisa menghancurkan kepercayaan, martabat, bahkan masa depan. Jangan tergoda mencari jalan pintas demi gengsi, karena yang instan seringkali berujung petaka.
Lebih baik hidup sederhana tapi jujur daripada mewah tapi dari hasil tipu-tipu.